Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al Khairat yang saya cintai dan Allah muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah selesai membahas bab kesalahan-kesalahan seputar azan. Ada kurang lebih 80-an ya. Maka pada kesempatan ini kita beranjak pada bab kesalahan berikutnya yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita membicarakan hal ini, yakni sejumlah kesalahan-kesalahan yang terjadi di masjid-masjid kita, agar kita para imam, para khatib, bahkan kita sesama jemaah dapat mengingatkan hal ini, dan juga agar kita dapat mengibarkan panji-panji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melenyapkan kebid'ahan. Maka semoga kita semua termasuk dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan falahu mislu ujuri man tabi'ahu la yanfusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, yakni memberi petunjuk kepada orang lain, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim. Jadi dengan kita mengingatkan orang-orang kaum muslimin, siapapun mereka yang melakukan kesalahan di masjid, dan orang itu menjadi paham, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Masjid merupakan tempat yang mulia, yang di dalam masjid itu kita menyembah Rabb kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah di dalamnya. Oleh karenanya itu dia memiliki keutamaan. Beberapa keutamaan masjid itu jamaah. Yang pertama, masjid adalah tempat yang paling disukai Allah. Apa? Masjid adalah tempat yang paling disukai Allah. Berarti ada yang tidak disukai ya. Kalau ada tempat yang disukai, ada tempat yang tidak disukai. Apa itu? Iya, ini orang pasar tahu ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Bagian suatu negeri yang paling dicintai Allah ialah masjidnya, dan bagian suatu negeri yang paling dibenci oleh Allah ialah pasarnya. Ini hadis dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, hadis nomor 671. Nah, ini merupakan keutamaan masjid. Jadi sungguh beruntung orang yang suka berlama-lama di mana? Masjid, dengan tujuan ibadah. Dan sepertinya kita harus jangan lama-lama di mana? Di pasar parkir. Dari zohirnya ya kan, karena pasar itu tempat yang tidak disukai oleh Allah. Keutamaan yang kedua, mencintai masjid dan senantiasa kita mendatangi masjid itu menjadi sebab kita nanti dapat naungan pada hari kiamat. Salah satu episode babak kita di akhirat nanti jamaah, kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di mana matahari di atas kepala kita jarak 1 mil, dan seseorang berada dalam keadaan amal dia. Ada yang keringatnya itu semata kakinya, ada yang selututnya, ada yang sebahunya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan amalnya. Nah, dalam keadaan seperti itu ternyata ada 7 orang naungan yang dapat naungan. Ada 7 orang yang dapat naungan. Salah satunya yakni hamba yang mencintai masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillahi. Kata Nabi, ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah dalam naungannya. Dalam riwayat Sa'id bin Mansur dengan sanad hasan, fi zilla gharshihi yauma la zilla illa zilluhu. Dalam naungan arasnya pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan orang itu 1, 2 dan nah, salah satunya itu kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Dan seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Dalam riwayat Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, lafaznya itu iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ketika keluar darinya hingga kembali kepadanya. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nah, mengenai makna hatinya tergantung di masjid, itu ada 2 penjelasan para ulama. Yang pertama, Nabi menyerupakan hati mukmin dengan lentera yang tergantung di masjid, itu sebagai isyarat tentang sedemikian terpaut hatinya kepadanya, yakni kepada masjid itu, hingga walaupun tubuhnya keluar darinya. Itu. Yang kedua, kata itu berasal dari alaqah,
yaitu sangat mencintai. Seolah-olah hati mukmin itu diikat dengan tali di masjid. Setiap kali keluar darinya, maka tali ini menariknya ke masjid sekali lagi. Karena sedemikian cintanya kepadanya. Iya kan? Sama seperti hewan yang kita ikat dengan tali, lehernya itu atau hidungnya itu. Lalu kita ikat di pohon atau di tempat yang kuat. Dia tidak bisa lari. Begitulah perumpamaan seorang mukmin yang mencintai masjid tadi. Dia sangat cinta, jadi hatinya itu terikat. Walaupun dia pergi kemana, balik lagi ke masjid. Yang ketiga, sejauh mana seorang mukmin berjalan menuju ke masjid di dunia, maka disiapkan untuknya tempat persinggahan di sorga. Dalam Bukhari Muslim Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jinnati nuzula kullu ma ghada aw raha." Barang siapa pulang pergi ke masjid, maka Allah menyiapkan persinggahan untuknya di surga setiap kali pergi atau pulang. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi makna nuzul ialah tempat yang disediakan untuk tamu agar ia singgah di dalamnya. Jadi seolah-olah kita seorang mukmin yang singgah di rumah Allah ini adalah tamu di dunia yang telah Allah siapkan untuknya di sorga tempat-tempat untuk menjamunya sebagai tamu. Tergantung berapa banyak kita pergi ke rumah Allah di dunia ini. Berarti semakin banyak seseorang ke masjid, berarti semakin banyak dia bertamu kepada Allah. Ya, itu mengingat karena di dunia seluruhnya tidak ada sesuatu pun yang layak untuk menyambut mukmin yang singgah sebagai tamu di rumah Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah, besar sekali kan? Ya, ini keutamaan kita orang yang pergi ke masjid itu. Tadi kita sebutkan bahwa orang yang hatinya terikat dengan masjid, condong ke masjid, dia nanti dapat naungan. Dari 7 orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar itu. Ya. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla mencintai dan bergembira dengan orang yang datang ke masjid. Nah, itu makna daripada hatinya tergantung di masjid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian berwudu dengan sempurna, kemudian dia mendatangi masjid, ia tidak menginginkan kecuali sholat di dalamnya, melainkan Allah bergembira kepadanya sebagaimana keluarga yang bepergian jauh bergembira karena melihat kedatangannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Keutamaan yang kelima dari masjid, langkah kaki kita ke masjid itu akan menghapuskan kesalahan dan menaikkan derajat. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat? Maka mereka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka beliau berkata, menyempurnakan wudu pada anggota tubuh yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat sesudah sholat. Sebab itulah ribat. Ya, fazalakumur rabatu, fadzalikumur rabatu, fadzalikumur rabatu. 3 kali Nabi menyebut. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Apa makna ribat? Ribat itu mengandung makna menjaga sesuatu. Yakni yang dimaksud di hadis ini ialah sabar menjaga diri dari sesuatu, dari sebuah ketaatan. Jadi jamaah sekalian ini dapat setiap hari nih. Apa tadi? Apa? Menyempurnakan wudu. Kita kan wudu terus nih, betul kan? Walaupun nggak batal, kadang wudu juga kita. Yang kedua, melangkah ke masjid. Yang ketiga apa? Menunggu sholat sesudah sholat. Ini seperti ini. Bahkan disamakan ribat. Ribat itu kalau ininya orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Para tentara pasukan Islam yang jaga-jaga di perbatasan negeri. Itu. Jadi kita yang walaupun ibunda kayak ibunda ini terkantuk-kantuk, ya kan? Kadang bosan, manusia namanya, ya kan? Ustaz Amri ini bahas itu terus wudu lagi, ya kan? Masa itu. Tapi ibunda paksakan aja. Udah juga ayahanda juga. Apalagi jamaahnya cuman 7.000 orang nih kan? Ya enggak? Ada 7.000 nih. Ya, 8.000 ya. Ya enggak ini. Itulah riba. Karena apa? Karena tahu inilah dia. Karena kalau kita lihat duniawi, Masya Allah ya. Coba lihat orang kalau datang konser ribuan, keluar duit lagi, ya kan? Berdiri desak-desakan, tahan mereka. Dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak, Mak? Boro-boro dapat pahala, Ustaz. Yang malah bisa jadi dapat dosa. Tapi itulah dia. Nah, ini menunjukkan ini yang namanya keutamaan masjid. Ada yang ingin bertanya masalah keutamaan masjid? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kesalahan pertama di dalam masjid, permasalahan masjid ini yakni pertama, tidak berdoa saat menuju masjid. Sebagian kita kaum muslimin itu meremehkan doa saat menuju ke masjid. Padahal ini adalah doa yang agung yang semestinya kita pelihara. Apa itu? Yakni yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah untuk menghafalkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam hari. Ia mengatakan muazzin mengumandangkan azan yakni untuk salat subuh.
Lalu beliau keluar ke masjid untuk menunaikan solat seraya berkata, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, masukkan cahaya dalam hatiku dan cahaya dalam lisanku, masukkan cahaya dalam pendengaranku dan masukkan cahaya dalam penglihatanku, letakkan cahaya di belakangku dan cahaya di depanku, serta letakkan cahaya di atasku dan di bawahku. Ya Allah, berikan cahaya kepadaku. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 763. Yang kedua, tidak berdoa saat masuk dan keluar dari masjid. Ini banyak dilupakan sebagian kita, ya. Yakni berzikir ketika masuk ke masjid. Padahal Nabi SAW sangat menganjurkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Usaid radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaquli Allahumma inni as'aluka min fadlik." Itu kata Nabi, kalau kamu, salah seorang kamu masuk masjid, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hafal mak? Kan singkat tuh doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kalau keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari karuniamu. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Kalau nanti coba pengurus cari apa namanya itu istilahnya, stiker. Siapa yang mau berinfak, beli aja, paling harganya 10.000, 5.000. Tempel di apa? Depan masjid itu, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Pas yang keluarnya nih di dalam, Allahumma inni as'aluka min fadli. Enggak besar stikernya tuh, banyak dijual di mall, ada, cari aja. Jadi orang nanti kalau buka tutup pintu pelan-pelan boleh juga ditulis, boleh juga ditempel. Tapi di bawahnya atau di atasnya tambahin aja gitu. Untuk mengajari orang masuk masjid membaca doa. Gak apa-apa. Hah? Nah, kalau dia baca bismillah, wallahu alam. Yang kita ketahui tadi itu apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Kalau dia membaca bismillah, wallahu alam. Semoga itu juga dibolehkan. Kemudian ini ada yang agak panjangnya ini. Ini riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Dari Fatimah binti Rasulullah, dari anak Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-masjida yaqulu bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau mengucapkan dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Hadis Hasan riwayat Tirmizi. Apa Ibu? Hah? Oh iya, itu tadi tuh. Iya. Iya, ini tadi kita sebutkan. Tadi masuk tuh. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ini dari riwayat Fatimah binti Rasulullah SAW. Keluarnya wallahu taala alam itu juga termasuk yakni membaca selawat, nyebut nama Allah juga selawat, kemudian membaca Allahumma firli zunubi waftahli abwaba fadlik. Jadi tadi itu yang ringkasnya, yang ini yang panjangnya. Mungkin nanti saya fotokopi nanti, insya Allah ingatin ya, fotokopi aja nanti. Ini bagi biar bisa menghafalnya Ibunda. Yang ringkasnya tadi itu, kalau ada lebih bagus. Ada? Oh iya, tak apa-apa kalau udah ada. Nah iya, kalau dengan itu nanti dini aja dah, kalau cari aja itu ya, yang ringkasnya. Jadi intinya yang ringkasnya itu apa? Kalau masuk Allahumma ftahli abwaba rahmati. Yang keluarnya Allahumma ini as'aluka min fadli. Nah, kalau mau panjangnya baca Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh juga ya. Ada juga a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia serta kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Ini hadisnya juga sahih, dikeluarkan Abu Dawud. Begitu juga keluar masjid, tadi sudah kita baca ya. Dari Tirmizi, ketika Rasulullah SAW keluar masjid, beliau membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan kita di masjid ini, masuk masjid dengan kaki kiri. Ini hadisnya di Jami'ul Khatta al-Musallin ya. Padahal yang disunnahkan itu masuk masjid itu dengan apa? Kaki kanan. Karena memulai dengan kaki kanan itu untuk sesuatu yang dimuliakan. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad hasan dari Anas bin Malik, dia berkata, disunnahkan ketika masuk masjid Anda memulai dengan kaki kanan. Jika keluar Anda memulai dengan kaki kiri. Ini hadisnya hasan. Riwayat Al-Hakim ya. Al-Bukhari menulis bab. Ternyata beliau menulis bab berjudul memulai kaki kanan ketika masuki masjid dan selainnya. Kemudian ia mengatakan Ibnu Umar biasanya memulai dengan kaki kanannya. Lalu ketika keluar ia memulai dengan kaki kirinya. Tapi kebanyakan kita meremehkan.
sehingga terlewatlah pahala. Nanti kalau biasa itu nggak apa-apa berhenti sejenak sebelum buka pintu untuk keluarnya dengan kaki kiri. Nggak apa-apa berhenti sejenak untuk masuk masjid supaya masuk masjid dengan kaki kanan. Karena kita dalam sehari saja ini para tetangga masjid 5 kali ke masjid. Itu normal, berarti udah 5 kali keluar masuk, ya kan? Betul? Belum lagi nanti wudhu. Wudhu kan keluar lagi tuh. Berarti masuk lagi kan, nambah lagi tuh. Ini kan? Udah nanti keluar kaki kiri, masuk kaki kanan. Ya subhanallah. Ruginya kita terlewat selama ini ternyata hal-hal yang kita anggap remeh itu, ya kan? Padahal kalau kita biasa sama seperti bab masuk ke WC, masuk kamar mandi, yakni dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Hal yang biasa itu, tapi kalau kita melakukannya karena mengikuti perintah Nabi, mencontoh Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang keempat, menghadiri sholat berjamaah dengan pakaian yang buruk. Ini perlu kita ingatkan kepada diri kita, ya. Sebagian pekerja dan karyawan ketika muazin mengumandangkan azan, mereka tinggalkan pekerjaan mereka dan bersegera menuju ke tempat sholat. Ini sesuatu yang bagus. Tapi mereka datang itu dengan pakaian kerjanya itu. Yang boleh jadi pakaian kerja itu kena minyak, kena sayur, lemak, dan berbau dan sebagainya. Oleh karenanya yang terbaik bagi mereka seperti ini, yakni dia siapkan pakaian untuk sholat. Yang mereka pakai ketika sholat. Dan mereka bawa ketika ke masjid. Karena apa? Dalam hadis yang lain Nabi SAW melarang orang yang makan bawang putih atau bawang merah. Ya, ini kalau kita kiaskan itu dengan kita sekarang tuh makanan-makanan yang bau. Jengkol, pete, apa. Datang ke masjid karena yang baunya nggak sedap. Lalu bagaimana orang datang ke masjid pakai pakaian yang keluar sesuatu bau dari pakaiannya itu, yang membuat orang di kanan kirinya sholat dengan apa? Hati yang apa? Hati yang resah, gelisah, sehingga tidak khusyuk sholat orang itu karena tercium bau yang merontokkan bulu hidungnya itu. Coba kita jadi perhatian. Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang putih, bawang merah itu ke masjid sebelum dia menghilangkan apanya? Baunya itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid." Hai anak Adam, kata Allah, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kamu masuk masjid. Yani surah Al-A'raf ayat 31. Berarti Ustaz, mukena ibunda harus sering dicuci. Iya ibunda, jangan 3 bulan sekali dicuci. Kasihan ibunda yang di sebelah bau masam. Minimal berapa ibunda? Minimal seminggu sekali. Sesuai juga kalau keringatnya agak ini, ya boleh jadi lebih, bisa jadi 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung keadaan. Ini ajaran Islam itu. Sampai Nabi tadi melarang orang yang habis makan bawang dan
sejenisnya untuk ke masjid, yakni dapat mengganggu apa? Orang. Jadi kita harus mengeluarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu orang di masjid. Dari bau, dari perbuatan. Masjid nggak boleh ribut di masjid, ya kan? Tapi sekarang nih ya Allah, orang main musik dalam masjid, ya kan? Sungguh sangat menyedihkan sekarang. Ibu-ibu berjoget di masjid, ya kan? Walaupun katanya Islami, ya. Apalagi maulid ini kan, itu perlu dikoreksi itu. Bahkan kemarin heboh di masjid besar di apa? Di masjid Jakarta sana, orang-orang pakai topi apa tuh? Ya subhanallah, mana masjid itu jadi hilang wibawanya. Ini menyedihkan sekali. Masjid ini gak boleh berisik, gak boleh berisik sampai mengumumkan barang hilang aja gak boleh. Jaga adab di masjid itu. Hah? Iya. Iya. Ya, kalau orang non muslim masuk ke dalam masjid dengan adab-adab yang diatur oleh kita, nggak apa-apa. Dengan tujuan dia mungkin hanya sekedar apa? Mau melihat, nggak, insya Allah itu hal yang dimaafkan. Nabi pernah mengikat orang non muslim di dalam masjid, itu nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau dalam rangka melecehkan ya nggak boleh. Jadi hukum orang non muslim masuk ke masjid itu apa? Nggak apa-apa selama dia mengikuti kaedah-kaedah masuk masjid, adab-adab masuk masjid. Saya belum menjumpai larangan orang kafir masuk masjid. Itu tadi dalilnya, Nabi pernah mengikat orang muslim di dalam masjid dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kesalahan kelima, keluar dari masjid sesudah azan. Nah ini juga nih, sebagian orang dia keluar dari masjid padahal sudah azan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah ini kesalahan. Tidak boleh orang keluar masjid kalau sudah azan berkumandang. Dari Muslim riwayatkan dari Abu Ash-Sha'sa, ia mengatakan, kamu duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Setelah muazin mengumandangkan azan, seseorang berdiri seraya berjalan keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah lihat orang itu sampai orang itu keluar masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, adapun orang ini maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Menurut riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mendengar seruan azan di masjidku ini kemudian dia keluar darinya kecuali karena suatu hajat, kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Nabi apa katakan? Illa munafiqun. Dia itu munafik. Oleh karenanya berdasarkan pengamalan ini, Imam Tirmizi rahimahullah berkata, menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dan generasi sesudahnya, bahwa seseorang tidak boleh keluar dari masjid sesudah azan
kecuali ada uzur, ada alasan yang dibenarkan. Misalnya dia belum wudu atau segala sesuatu yang mengharuskan dia harus keluar dari masjid. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, baru sampai poin ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan kita bisa mengetahui apa-apa saja kesalahan selama kita di masjid, dan kita dapat menghindarinya dan kita dapat mendakwakannya kepada orang-orang yang berada di masjid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.